Hi all! Before I start my presentation, allow me to introduce myself. My name is Maisa Putriana from class 12G Pharmacy number absent 13. Here I will explain about doctor's prescription and pharmacy types. Alur penerimaan resep. Seorang pasien datang ke apotek untuk memberikan resep dari Dr. Rahmi Sulastri untuk menebus obat tersebut. Resep tersebut berisikan bahan obat yang pertama ada rifampicin yang berkhasiat sebagai antibiotik untuk tuberkulosis. Yang kedua ada isoniazida yang berkhasiat sebagai obat tuberkulosis. Yang ketiga ada pyridoxine yang berkhasiat untuk memenuhi kebutuhan vitamin B6. Dan yang keempat ada Equal yang berkhasiat sebagai pemanis. Apoteker kemudian mengecek ketersediaan obatnya dan menghitung harganya terlebih dahulu dan segera memberitahu kepada pasien. Pasien tidak menembus obat seluruhnya, hanya sebagian dari resep yang diberikan oleh dokter. Maka diperlukan penimbangan bahan yang disesuaikan dengan permintaan pasien. Sebelum pembuatan sediaan, ACC menghitung dosis obat terlebih dahulu agar tidak overdosis. Dalam pembuatan sediaan puyer, hal yang penting yang harus dilakukan yaitu masukkan obat yang termasuk isi zat aktif dari jumlah terkecil ke jumlah terbesar. Di dalam resep ini, yang perlu dimasukkan terlebih dahulu adalah pyridoxine 10 tablet, isoniazida 10 tablet, rifampicin 5 tablet, dan Equal 2 tablet. Mari kita ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu resep dokter. Resep adalah permintaan tertulis dan elektronik dari seorang dokter kepada apoteker untuk membuat dan menyerahkan obat kepada pasien. Pengertian puyer. Puyer adalah sediaan serbuk yang biasanya terbuat dari tablet maupun kaplet yang digerus halus. Untuk resep di atas, kelengkapan resep sudah lengkap. Untuk isi zat aktif, yang pertama ada rifampicin, yang kedua ada isoniazid, yang ketiga ada pyridoxine. Usul perbaikan, yang pertama, mohon atau minta sediaan serbuk rifampicin diubah menjadi sediaan tablet. Yang kedua, mohon atau minta sediaan serbuk isoniazida diubah menjadi sediaan tablet. Untuk perhitungan DM isoniazida, DM 1 hari sama dengan 10 mg per kilogram dengan sumber Pharmacop Indonesia edisi ketiga halaman 972. Selanjutnya ada perhitungan rifampicin, isoniazida, pyridoxine, dan Equal. Yang pertama ada rifampicin didapat 5 tablet, yang kedua ada isoniazida didapat 10 tablet, yang ketiga ada pyridoxine didapat 10 tablet, dan yang keempat ada Equal didapat 2 tablet. Selanjutnya ada perhitungan TM isoniazida. Untuk slide selanjutnya ada tabel penimbangan bahan. Materials used to make pulverized preparation. The first isoniazida, the second pyridoxine, the third rifampicin, the fourth Equal, the fifth perkamen paper, the sixth plastic clip, the seventh lapel, the eighth etiquette. Tools used to make pulverized preparation. The first mortar and stamper, the second metal spatula, the third pharmaceutical horn spoon, the fourth calculator, the fifth spatula, the sixth isolation, the seventh stapler, the eighth scissor. Procedure used to make pulverized preparation. The first, prepare tools and materials. The second, balance the scales. The third, check the characteristic of the drug. The fourth, fill out cardstock. The fifth, take 10 tablets of pyridoxine, put in a mortar, grind until smooth. The sixth, take 10 tablets of isoniazida, put in a mortar, grind it using homogeneously. The seventh, take 5 tablets
tablets of rifampicin, put in a mortar, grind it using homogeneously. The 8. Take 2 tablets of equal, put in a mortar, grind it until homogeneously. The 9. Divide into 10 parts, wrap using permanent paper. Lastly, put it in a plastic clip, etiquette, and label it. Untuk slide selanjutnya ada penyerahan etiket dan label. Gambar di samping adalah gambar salinan resep. Receipt conclusion. From receipt number 9, it is a drug that is formulated with pulverized preparation by using 1 time a day when packed in the morning before eating. This drug is used for the treatment of tuberculosis. Selanjutnya kita ke pokok pembahasan yang kedua, ada depo farmasi. Pengertian depo farmasi. Depo farmasi adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sistem kesehatan rumah sakit yang berorientasi pada sistem pelayanan pada pasien, khususnya penyediaan obat dan alat kesehatan. Pengertian salep. Salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Permintaan depo rawat inap. Yang pertama ada masker sebanyak 3 buah. Yang kedua ada salep 24, Sekfornas 20 gram sebanyak 1 pot. Yang ketiga ada Fragistatin sebanyak 1 box. Gambar di samping adalah gambar kartu stok. Untuk selanjutnya ada jurnal persediaan rumah sakit atau apotek. Lengkapan resep sudah lengkap. Untuk komposisi resep, asidum salicilikum 200 mg, sulfur 400 mg, dan vaselin album 10 gram yang bersumber dari Formularium Nasional halaman 13. Slide berikutnya ada monografi atau kelarutan. Selanjutnya ada perhitungan. Yang pertama, asid salisil didapat 400 mg, yang kedua ada sulfprisip didapat 800 mg, yang ketiga ada vaselin album didapat 18.800 mg. Berikutnya ada tabel penimbangan bahan. Berikut adalah bahan yang digunakan untuk membuat salep 24. Yang pertama ada asidum salicilikum, yang kedua ada sulfprisip, yang ketiga ada vaselin album, yang keempat ada etanol, yang kelima ada pot salep, yang keenam ada kertas minyak. Dan alat yang digunakan untuk membuat sediaan salep 24 yaitu yang pertama ada mortir dan stamper, yang kedua ada spatel logam, yang ketiga ada sendok tanduk, yang keempat ada kalkulator, yang kelima ada sudip, yang keenam ada isolasi, yang ketujuh ada staples, yang kedelapan ada gunting, yang kesembilan ada sendok porselen, yang kesepuluh ada timbangan gram, yang kesebelas ada timbangan miligram. Selanjutnya ada prosedur pembuatan sediaan salep 24. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menyetarakan timbangan. Yang ketiga, mengecek karakteristik obat. Yang keempat, menimbang asid salisil sebanyak 400 mg, masukkan ke dalam mortir, tetesi etanol sebanyak 8 tetes, aduk atau larut. Yang kelima, menimbang sulfprisip sebanyak 800 mg, masukkan ke dalam mortir, aduk atau homogen. Yang keenam, menimbang vaselin album sebanyak 18.800 mg, masukkan ke dalam mortir, aduk et homogen. Yang ketujuh, masukkan ke dalam pot salep ukuran 20 gram. Yang terakhir, masukkan ke dalam plastik klip, beri etiket dan label. Selanjutnya, ada penyerahan etiket dan label. Jadi, untuk kesimpulan depo farmasi, salep 24 termasuk obat luar yang digunakan untuk mengatasi peradangan pada kulit dan gatal-gatal. Dengan cara penggunaan 3 kali sehari dioles tipis-tipis. That's all for me. If there is a wrong word, please forgive me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.